Setelah dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang baru, yaitu demokrasi terpimpin. Bagaimana perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Berikut pembahasannya. Masa demokrasi parlementer yang menggunakan sistem demokrasi liberal ternyata tidak memberi dampak positif bagi perkembangan politik dan perekonomian bangsa. Alasan utamanya adalah Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu gagal membuat Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyebab kegagalan tersebut antara lain sebagai berikut. Terjadinya perdebatan mengenai dasar negara dalam Dewan Konstituante antara kubu nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Katolik Republik Indonesia, Permai, dan Parkindo, dengan kubu yang mengajukan dasar negara Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Sarekat Islam Indonesia. Kelompok Islam mengajukan usulan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh kelompok nasionalis sehingga situasi politik menjadi tidak stabil. Kecenderungan Dewan Konstituante yang ikut terlibat dalam perebutan kekuasaan di kabinet. Kegagalan Dewan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar dipandang sebagai kegagalan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno dalam pidatonya di hadapan Dewan Konstituante menyatakan akan mengembalikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Dewan Konstituante kemudian mengadakan rapat dan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah usulan presiden dapat diterima atau tidak. Akan tetapi, Dewan Konstituante tetap tidak dapat memberikan keputusan walaupun sudah melakukan 3 kali pemungutan suara, sebab jumlah suara tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota yang merupakan syarat bagi Dewan Konstituante untuk mendapatkan keputusan. Oleh karena itu, Dewan Konstituante memutuskan untuk melakukan reses atau istirahat. Pada 5 Juli 1945, ketika Dewan Konstituante melakukan reses, Presiden Soekarno mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau inkonstitusional, yaitu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui dekret yang isinya sebagai berikut. Terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut mengubah sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Kabinet yang digunakan adalah Kabinet Presidensial dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Masa demokrasi terpimpin sebenarnya diharapkan dapat memperbaiki situasi politik di Indonesia, namun pada kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya adalah peluang terjadinya kekuasaan tanpa batas bagi presiden sehingga mengarah pada otoritarian. Walaupun pada saat itu masyarakat tetap memiliki kebebasan berpendapat, tetapi masyarakat dibatasi dengan alasan kepentingan rakyat dan keselamatan negara. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain sebagai berikut. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat sementara, padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan DPR setara dengan Presiden, sehingga Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Presiden menjabat seumur hidup. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu.
Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua yang pertama. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan demokrasi terpusat pada 3 kekuatan, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD. Anggapan ini diperkuat oleh paham nasionalis, agama, dan komunis yang sering disingkat sebagai Nasakom, yaitu paham yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi parlementer, partai memiliki kekuatan besar dalam mengambil dan menentukan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, pada masa demokrasi terpimpin, partai-partai ditekan untuk mendukung gagasan presiden. Apabila ada partai yang berseberangan, presiden dapat membubarkannya. Oleh karena itu, pada tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, Partai Sarekat Islam Indonesia, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islam. Sistem politik luar negeri Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak blok barat maupun blok timur, dan aktif berarti Indonesia akan berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. Blok barat merupakan negara sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat yang berhaluan liberal dan kapitalisme, yaitu paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Blok Timur merupakan negara berhaluan komunis di bawah pimpinan Uni Soviet. Paham komunis atau sosialis merupakan paham ekonomi yang menekankan pada kebersamaan dengan mengendalikan dan mengontrol seluruh sumber daya dan kegiatan industri. Akan tetapi, Indonesia lebih condong membangun kerjasama dengan negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara yang berhaluan komunis. Akibatnya, PKI berkembang pesat di Indonesia. Beberapa peristiwa politik luar negeri Indonesia yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Pertama, Old-Devo dan Nevo. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, muncul istilah The Old Established Force atau Old-Devo dan The New Emerging Forces atau Nevo. Old-Devo merupakan sebutan untuk negara barat kapitalis yang sudah mapan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Nevo merupakan sebutan untuk negara baru yang berhaluan sosialis seperti Uni Soviet, Vietnam, Cina, dan Korea Utara. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia berada di sekitar Nevo karena menjalin kerjasama dengan Cina yang disebut sebagai poros Jakarta-Peking dan kerjasama dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara yang disebut poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang. Indonesia makin terlihat memihak pada Blok Timur setelah menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama kebudayaan dengan Cina pada 1 April 1961. Kedua, politik mercusuar. Politik mercusuar dicetuskan oleh Presiden Soekarno sebagai kiasan bahwa Indonesia merupakan mercusuar atau cahaya bagi Nevo di seluruh dunia. Politik ini secara tidak langsung mempertegas kekuatan PKI yang berada dalam Satuan Komunisme Internasional pada sistem pemerintahan Indonesia karena ikut menentukan kebijakan politik Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan proyek-proyek besar yang melibatkan negara-negara Nevo seperti penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces atau GANEVO dan melakukan pembangunan kompleks olahraga di Senayan yang sekarang bernama Gelanggang Olahraga Bung Karno, Monumen Nasional atau Monas, serta Hotel Indonesia. Ketiga, Indonesia dalam gerakan non-blok.
Salah satu gagasan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955 adalah membentuk gerakan non-blok. Gerakan ini dipelopori oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito dengan beranggotakan negara-negara yang tidak ingin memihak salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Gerakan non-blok diresmikan pada tahun 1961 dalam konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia, dan merupakan langkah Indonesia untuk ikut menunjukkan perannya di dunia internasional. 5 prinsip gerakan non-blok yaitu sebagai berikut. Sementara itu, tujuan gerakan non-blok adalah sebagai berikut. Konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 6 September 1961 di Beograd, Yugoslavia, menghasilkan keputusan sebagai berikut. Keempat, konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia pernah mengalami pertentangan dengan Malaysia karena adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri atas Brunei, Sabah, dan Sarawak. Indonesia menganggap pembentukan federal tersebut merupakan cara Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menganggap Malaysia merupakan proyek neokolonialisme atau penjajahan baru melalui praktik kapitalisme, kultur, dan budaya Inggris yang membahayakan Republik Indonesia. Peran Inggris dalam agresi militer Belanda setelah kemerdekaan menyebabkan Indonesia menganggap Inggris sebagai negara penjajah. Pada 28 April 1964, Soekarno dalam pidatonya menyerukan aksi Ganyang Malaysia. Akan tetapi, Federasi Malaysia tetap diproklamasikan pada 16 September 1963. Oleh karena itu, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi melalui pemutusan diplomatik dengan Malaysia pada 17 September 1963. Presiden Soekarno juga mengeluarkan dekret Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang memperkuat ketahanan revolusi Indonesia dan membantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada 31 Desember 1964, Indonesia mengancam keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa jika Malaysia diterima sebagai Dewan Keamanan tidak tetap. Oleh karena itu, ketika Malaysia berhasil terpilih, Indonesia langsung menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi Soekarno, penetapan Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan tidak tetap merupakan pengakuan kedaulatan Malaysia sebagai sebuah negara. Pada 11 Agustus 1966, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia berakhir dengan perjanjian normalisasi kedua negara. Kelima, pembebasan Irian Barat. Setahun setelah perjanjian konferensi Meja Bundar, Belanda masih belum menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan alasan etnologi dan kultur masyarakat Irian Barat. Menurut Belanda, keterbelakangan masyarakat di Irian Barat tidak mencerminkan bagian dari wilayah Indonesia. Belanda menganggap bahwa akan lebih baik jika Belanda yang mengembangkan martabat masyarakat Irian Barat yang masih terbelakang. Setelah upaya diplomasi bilateral dan sidang umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan, akhirnya pemerintah Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi dengan Belanda. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain sebagai berikut. Puncaknya, Presiden Soekarno membentuk Tri Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi dari Trikora yaitu menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat sebagai tanah air Indonesia, dan mempersiapkan mobilisasi untuk umum mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa.
Pada 2 Januari 1962, Soekarno sebagai presiden dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekaligus Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962, yaitu membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Operasi ini bertujuan untuk membebaskan Irian Barat dengan menyerang pos-pos pasukan Belanda pada bulan Maret hingga bulan Agustus 1962 melalui serangan dari laut dan udara. Operasi yang dilakukan antara lain, Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Terminabuan, Operasi Naga dengan sasaran Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia dan menghasilkan perjanjian New York yang isinya antara lain sebagai berikut. Setelah PPRA dilakukan, pada tahun 1969, Dewan Musyawarah PPRA secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap bergabung dengan Indonesia. Hasil PPRA tersebut dilaporkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-24 oleh Ortiz Sanz, yaitu diplomat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas di Irian Barat. Dengan demikian, Irian Barat resmi menjadi provinsi ke-26 di Indonesia dengan nama Irian Jaya. Gerakan 30 September berawal dari kampanye Nasakom oleh Ketua PKI, D.N. Aidit, yang menyatakan bahwa jika bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi. Melalui organisasi sayapnya, Barisan Tani Indonesia, PKI menghasut para petani untuk melawan pemerintah yang sedang melaksanakan kebijakan reformasi agraria. Reformasi agraria adalah usaha resmi pemerintah untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemakaian dan perlakuan atas tanah agar terwujud keadilan dalam masyarakat. PKI juga berusaha menyusup ke dalam TNI yang merupakan saingannya, yaitu dengan mendesak pembentukan Angkatan Bersenjata kelima yang terdiri atas buruh tani. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh Panglima Angkatan Darat TNI Ahmad Yani. Pada bulan Mei 1965, PKI menyebarkan fitnah yang menyatakan bahwa ada Dewan Jenderal dari Angkatan Darat TNI yang ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Situasi memanas ketika PKI menyebarkan isu bahwa kesehatan Presiden Soekarno memburuk sebab timbul ketegangan antar kekuatan politik yang ingin memperebutkan kekuasaan apabila Presiden Soekarno meninggal. Puncaknya, pada 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Letjen Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miarjo, serta 2 anggota polisi, yaitu Kapten Pierre Tandean dan Polisi Karel Satsuit Tubun. Kedelapan jenazah korban pembunuhan tersebut ditemukan dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selain di Jakarta, penculikan dan pembunuhan anggota TNI Angkatan Darat juga terjadi di Yogyakarta, yaitu terhadap Kolonel Katamso Darmo Kusumo dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto. Selanjutnya, PKI melakukan aksinya dengan menguasai sarana komunikasi pemerintah, yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI di Jalan Merdeka Barat serta kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Pada 1 Oktober 1965, Letkol Untung yang mengaku sebagai pemimpin gerakan tersebut menyampaikan tujuan dari gerakan yang dilakukannya, yaitu menertibkan anggota Dewan Jenderal Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Letkol Untung juga mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, mendemisioner Kabinet Dwi Kora, dan menetapkan pangkat Letkol sebagai pangkat tertinggi dalam TNI, sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
karena Menteri dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban penculikan dan pembunuhan, Jenderal Soeharto sebagai komandan strategis mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat dalam operasi penumpasan gerakan PKI bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion 328 para Divisi Siliwangi. Pada 1 Oktober 1965 malam, pasukan TNI di bawah pimpinan Sarwo Edi Wibowo berhasil merebut kembali RRI dan kantor telekomunikasi. Melalui siaran RRI, Jenderal Soeharto mengumumkan situasi yang sebenarnya kepada rakyat Indonesia. Setelah itu, pada 2 Oktober 1965, RPKAD di bawah pimpinan Sarwo Edi juga berhasil menguasai Jakarta dan menggagalkan gerakan PKI. Pada 4 Oktober 1965, jenazah korban pembunuhan dievakuasi dari lubang buaya dan pemerintah melakukan pengejaran terhadap pimpinan anggota PKI. Letkol Untung berhasil ditangkap dan Den Aidit tertembak mati di Boyolali, Jawa Tengah. Sedangkan, sisanya diadili dan dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa demokrasi terpimpin sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki situasi politik Indonesia, yaitu dengan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, pada kenyataannya terjadi berbagai penyimpangan, salah satunya sikap pemerintah yang lebih condong ke blok timur sehingga memungkinkan PKI memiliki kekuatan di pemerintahan. Di sisi lain, pemerintahan demokrasi terpimpin juga meninggalkan berbagai prestasi, misalnya pembangunan Gelora Bung Karno, Monas, dan Hotel Indonesia. Indonesia juga berperan aktif dalam politik luar negeri, yaitu melalui gerakan non-blok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, walaupun kemudian mengundurkan diri akibat konflik Indonesia dengan Malaysia. Masa demokrasi terpimpin juga meninggalkan sejarah kelam bangsa, yaitu adanya peristiwa G30S yang menyebabkan 10 perwira terbaik Indonesia gugur sebagai pahlawan revolusi.